pemirsa, di kesempatan siang hari ini saya berada di Dusun 3, Tanah Putih, Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berada bersama-sama dengan Bapak Kepala Desa, ada aparat pemerintah, ada dusun, ada juga tokoh masyarakat, perwakilan tokoh masyarakat. Kehadiran kami berada di sini ada sebuah masalah yang terjadi di tengah-tengah keluarga besar yang ada di Desa Benu, dalam hal ini Dusun Tanah Putih. Dusun 3. Ya, Dusun 3. Seperti apa? Nanti sebentar akan dijelaskan secara detail oleh pemerintah desa dan juga akan ditambahkan oleh orang tua atau perwakilan dari warga. Ya, selamat siang Pak Desa. Selamat siang Pak Prit. Ya, selamat siang Bapak Mama, Mbak Saudara semua. Selamat siang. Ya, kabar baik kok? Baik. Baik ya, puji Tuhan kami dalam keadaan kabar baik, sukacita, sehat dan damai sejahtera. Namun di tengah-tengah keluarga besar ini ada sebuah masalah yang nantinya akan dituangkan atau disampaikan oleh pemerintah desa. Nanti Pak Desa boleh memperkenalkan nama dan juga nanti sebentar ditambahkan oleh warga juga akan memperkenalkan nama. Silakan Bapak Desa, apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga besar Dusun 3 Tanah Putih, Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Desa boleh menyampaikan. Baik, terima kasih Pak. Sebagai pemerintah desa, nama saya Paulus Pipai, Kepala Desa Benu, baru mau jalan tahun ketiga. Oke. Kami ketika menjelang awal Desember, kami dikejutkan dengan pemancangan papan yang sementara ada di sini dengan dirampas untuk negara. Yang dirampas untuk negara itu tanah dan atau bangunan. Ketika kami baca ini papan, tulisan yang ada di papan, kami merasa bahwa kami tidak punya hubungan dengan kejaksaan, karena tanah ini tanah masyarakat. Oh ya. Kalau bangunan itu kami tidak omong bangunan, karena tahun 2001 ada PT Sagaret. PT Sagaret yang datang dan meminta pemerintah desa kalau ada tempat bisa mereka pakai untuk pembangunan pabrik marmer. Oh. Iya, pabrik marmer. Jadi pembangunan waktu itu sudah sempat berjalan, ada satu unit pabrik itu yang siap beroperasi. Ketika waktu berjalan, kaget tidak ada lagi kegiatan. Oh iya, jadi sempat berjalan, dalam perjalanan tidak ada aktivitas lagi. Berjalan Pak, bangunan bukan sedikit di dalam sini Pak Prit. Kalau kita masuk di sini bangunan raksasa, itu satu unit gedung itu 40 kali 100. Besar sekali. Iya, nanti sebentar kita akan masuk. Kita akan sampai situ. Jadi dia berjalan itu ada bangunan sampai di atas hutan sana, ini batas dengan Bapak Hanap Sawah. Dia berjalan ya 2001, 2002, 2003 pertengahan itu Sumandek, karena waktu itu sempat ada miskomunikasi antara keluarga Neno dengan keluarga Tefnai, sehingga waktu itu Ibu Lerembuik waktu itu sebagai direktur PR turun dan membawa Bapak Octavianus Paf untuk turun bertemu dengan Presiden. Waktu itu Ibu Megawati Bapak Presiden. Ya, ketika sampai di sana, saya tidak tahu pembicaraan selanjutnya bagaimana. Mungkin direktur ini merasa bahwa nanti dia dirugikan, maka dia kabur sudah. Kabur sudah, masyarakat yang jadi korban. Sampai dengan hari ini banyak yang pengusaha-pengusaha di sini yang
Ya, ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta tidak dibayar karena mereka waktu itu yang drop bahan-bahan lokal. Setelah berjalan sudah sejak 2003 sampai dengan itu papan yang desa papan pertama tanam itu sekitar 2000, pokoknya sekitar 2012-an itu papan putih tanam, tapi itu disita BI, kami tidak terlalu tanggapi itu. Yang kami merasa kaget itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor sekian tanggal 12 September 2005 atas nama terpidana Adriana Herling Wawuruntu MBA. Maka ini pengawasan ini dari Kejaksaan Agung. Yang kami tanyakan itu, kalau untuk bangunan kami tidak omong bangunan, tapi tanah ini masyarakat punya. Dan sampai manapun kami tidak akan berikan, Pak. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Iya, itu begitu. Pak Desa, boleh tahu waktu itu kesepakatan dari pihak perusahaan dan juga dengan warga itu seperti apa yang diketahui oleh Pak Desa? Baik, terima kasih Pak. Waktu itu saya masih masyarakat. Iya. Bapak yang di belakang Pak Pit itu juga nama Pit. Ya. Jadi waktu itu Bapak Pit sebagai kepala dusun. Ada perjanjian bersama tokoh masyarakat dengan perusahaan. Perjanjian itu tanah ini diberikan hak guna pakai. Oh, HGU. Bukan hak milik. Jadi dalam perjanjian itu waktu kesepakatan orang tua itu tidak usah kasih tampot siri. Tidak usah kasih tampot siri, tapi tanggung jawab perusahaan itu semua bangunan masyarakat, rumah-rumah masyarakat yang dekat dengan sekitar pabrik ini itu tanggung jawab perusahaan. Termasuk dengan gereja. Gereja Sepul. Itu dulu sudah ukur gereja, Pak. Dengan tenaga kerja itu direkrut dari masyarakat yang ada di Desa Beno dan umumnya Kecamatan Takare. Itu perjanjian begitu. Tapi kalau suatu ketika perusahaan tidak lagi melanjutkan aktivitas, maka tanah dan bangunan dikembalikan kepada keluarga Tefnai. Kami ini Tefnai, Pak. Kamu pun ini baru kami kembali ke Desa Beno, tapi ke Vetoran itu kami ke Vetoran Tefnai. Jadi tanah itu dikembalikan. Karena ini tanah milik masyarakat. Kurang lebih sudah, pemirsa, kurang lebih sudah digambarkan oleh Bapak Desa, Bapak Paulus Pitai, dan kita akan menambah keterangan dari warga. Mungkin dari warga mana yang mau bisa mewakili? Dulu Bapak Hanojo. Dari Bapak siapa? Bapak Trayan. Ya, saya nama Trayanus Hano. Warga Desa Beno, khususnya warga Rumpun Tefnai. Kami ada beberapa yang ada di sini, kami adalah warga Rumpun Tefnai. Kamilah yang menyerahkan tanah ini. Tanah ini waktu diserahkan itu ada 53 hektar. 53 hektar kepada PT Sagare Tim. Yang kemudian dalam perjalanan PT Sagare Tim ini macet. Untuk itu kami menanggapi bahwa akan diserahkan kembali kepada masyarakat. Itu tahun 2001 mulai. 2001 mulai, tahun 2003, 2004 mulai macet. 2003 mulai macet. Justru itu kami lihat papan ganti papan sampai dengan papan yang ada ini. Maka kami sebagai warga masyarakat Beno, Desa Beno, khusus sebagai pemilik lahan, kami bingung dengan ini. Dengan demikian kami mengharapkan agar papan ini, informasi yang ada ini kami batal untuk sebentar tanah ini dikembalikan dulu kepada warga masyarakat Desa Beno, khususnya Rumpun Tefnai, bersama anak-anak cucu. Diserahkan dulu. PT mana yang mau membangun usaha di sini, silahkan,
Kami tidak menutup mata, tetapi harus melalui musyawarah dengan masyarakat. Dan bangunan yang ada di sini kami tidak mencampuri. Kami tidak mencampuri bangunan ini, silahkan bongkar, tetapi tanah ini adalah milik kami. Tanah kami ini bukan pakaian rombengan untuk dialihkan dari satu pihak ke pihak yang lain. Jadi kembalikan tanah ini dulu kepada kami warga masyarakat, khususnya Rumpun Tefnai. Diserahkan, kemudian PT mana yang membuka usaha harus ganti rugi kepada kami warga masyarakat, khususnya Desa Beno. Itu yang kami sangat harapkan. Jadi kalau dilelang kami tidak setuju. Oleh siapa saja kami tidak setuju. Jadi barangkali saya punya komentar hanya seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Desa, saya tidak perlu panjang lebar menjelaskan. Itulah yang kami minta, untuk tanah ini dikembalikan kepada kami masyarakat, khususnya warga Tefnai. Terima kasih. Dengan ini berpilih Bapak mantan dus. Ya. Jadi baik, saya nama Heru Kolonel. Saya tambahkan sedikit bahwa tanah ini dia luasnya 53,1 hektar. Itu statusnya HGU. Oke, saya sudah jelaskan. Bukan jual putus. Bukan warga ini jual ini tanah ke PT Sagara Tim dulu. Jadi dia hanya sebatas usaha di sini. Apabila satu waktu dia sudah bosan di sini atau dia mau pulang kemana, tanah ini dia kembalikan ke kami warga di sini, pemilik lahan itu. Jadi mungkin nanti untuk selanjutnya sudah ada di dalam satu berkas yang nanti bisa dikasih tunjuk. Ya, terima kasih. Bapak, Beliau mantan dus. menambahkan sedikit saja. Bapak ini kan? Ya, Napit. Mari sini. Dari Bapak siapa? Peter Mesa. Oke. Ya, silakan. Kalau untuk saya, dulu saya dipanggil oleh Pak Camat. Pak Camat siapa? Pak Camat, Pak Amalo. Oke. Jadi kita berkumpul di almarhum Bapak Lief Kolonel. Di situ semua ada. Jadi saya ditunjuk untuk ketua keamanan di dalam itu Perusahaan ini. Ya. perusahaan itu. Jadi saya ikut. Tetapi semua hal-hal yang menyangkut dengan tanah itu saya patuh pada orang tua, dukung pada orang tua. Saya dengar pada orang tua karena saya sebagai anak. Walaupun saya waktu itu status kepala dusun, tetapi saya dukung orang tua ya. Jadi kalau orang tua dari saya sudah bicara menyangkut dengan tanah, saya dukung. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, pemirsa, kita telah mendengar ungkapan hati yang disampaikan oleh pemerintah desa, dalam hal ini Bapak Desa, dan juga perwakilan dari warga yang adalah pemilik lahan yang dibangun oleh PT Sigaret pada tahun 2001, di mana dalam kontrak bersama dengan warga tidak ada jual beli. Yang ada adalah komitmen bersama untuk melihat saudara-saudara yang berdekatan dengan perusahaan ini untuk memperbaiki rumah hunian dan juga gereja. Namun dalam realitanya tidak konsisten dengan kesepakatan itu, sehingga di tahun 2003 memasuki 2004 perusahaan ini mangkrak atau tidak kembali beroperasional atau bangkrut. Maka digantung sampai dengan saat ini memasuki tahun 2025 terjadi pemasangan papan dari mana? Dari Mahkamah Agung RI, di mana dalam papan ini tertera tanah dan atau bangunan ini dirampas untuk negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor sekian atas nama terpidana Adrian Herling Waworuntu MBA, dan berada dalam penguasaan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI
akan dilelangkan. Sebagai warga, sebagai pemilik lahan, tentu merasa bahwa adanya ketidakadilan terhadap mereka karena mereka tidak pernah menjual belikan tanah mereka, hanya dalam progres HGU, hak guna usaha, dan komitmen dalam tahun berjalan. Jika tidak berjalan, maka tanah ini dengan sendirinya dikembalikan kepada warga atau pemilik dari lahan tersebut. Karena itu, suara yang telah diutarakan oleh pemerintah desa maupun oleh warga seyogianya disambut baik oleh pemimpin atau pemerintah yang lebih di atas, baik itu pemerintah Kabupaten Kupang, baik itu DPRD, baik itu pemerintah provinsi maupun DPRD provinsi, bahkan DPR RI, untuk sesegera melihat atau mendengar suara-suara yang telah disampaikan pada hari ini. Sekali lagi, permintaan warga tidak lebih-lebih. Mereka hanya mau untuk mengembalikan hak-hak daripada mereka karena perusahaan tidak bertanggung jawab atau tidak berkomitmen dengan apa yang telah disepakati. Nanti kami akan berkeliling masuk ke dalam untuk melihat sejauh mana kondisi terkini dari bangunan-bangunan yang telah dibangun namun tidak dimanfaatkan. Terima kasih Bapak Desa, terima kasih Bapak Mama, Saudara semua yang boleh ada bersama-sama dan menyuarakan untuk Bapak Mama bisa suara Bapak Mama boleh dapat didengar oleh pemimpin-pemimpin atau pimpinan-pimpinan yang lebih di atas dan secepatnya merespon polemik ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya Bapak Mama, yang tidak kita inginkan. Ikuti terus perjalanan kami ke dalam bersama dengan warga dan juga pemerintah desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama dengan saya Yupiter Leonati. Terima kasih Bapak. Semangat. Semangat. Semangat, Bapak.